signifikan, enggak ya. Perbedaan itu perbedaan dalam melihat kedalaman tentang makna ayat tersebut itu biasanya berbeda. Nah, yang biasanya berbedanya memiliki cukup yang diametral, yang berhadapan-hadapan itu biasanya yang berkaitan dengan di luar itu. Misalnya soal-soal yang berkaitan dengan fikihnya itu baru akan berbeda. Itu adalah tafsir, cara menerjemahkan ajaran agama yang berbeda-beda. Tapi berbeda di situ itu masih dalam koridor yang diperbolehkan. Jadi sama dengan pada saat kita kuliah kekuatan bahan, materinya sama. Misalnya tentang kolom, sama. Di kampus di seluruh Indonesia itu, mereka pada saat kuliah kekuatan bahan akan mengajarkan tentang kolom. Hanya cara pandangnya nanti yang berbeda. Cara menafsirkannya yang berbeda. Artinya ada yang membahas kolom itu detail sekali. Ada yang kolom itu dangkal saja ada. Ya, tapi prinsipnya kolom itu dibahas. Nah, soal kedalaman dan kedangkalan dari pembahasan itu setiap kampus memiliki pertimbangan yang berbeda-beda karena ini ditentukan oleh SKS yang ada ya. Kalau SKS-nya 3 SKS atau 4 SKS tentunya pembahasannya akan menjadi lebih dalam kalau dibandingkan dengan yang hanya 2 SKS. Oke, seperti itu. Kemudian hari ini kita akan berkutat di sini dulu lah ya, yang berkaitan dengan tegangan gabungan. Karena merupakan tegangan gabungan berarti memang tegangan itu kan bermacam-macam. Seperti yang waktu kita di kelas itu saya sampaikan ya, bisa saja aksial, bisa juga aksial dengan geser, bisa juga aksial dengan lentur, bisa juga aksial dengan puntir, bisa juga lentur dengan puntir, bisa juga gabungan aksial, lentur, dan puntir. Jadi rumus-rumusnya banyak. Kalau tidak salah minggu lalu juga sudah saya tunjukkan kasus yang ini. Ya, pas di kelas kemarin kalau tidak salah ini saya tunjukkan ini. Ini ada sebuah roda gigi ya. Ini sebuah roda gigi, ada pasangan roda giginya ini ada 2 ya, ada 2 di sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian ini porosnya, ini kan poros bertingkat ini ya. Ini poros bertingkat dari yang kecil kemudian membesar, kemudian mengecil lagi dan mengecil lagi. Satu sisi pada saat kita kuliah yang berkaitan dengan tegangan puntir atau torsional, ini sudah saya sampaikan, kalau misalnya dia mengalami perubahan dimensi, maka nanti harus kita cari terlebih dulu berapa besarnya faktor konsentrasi tegangan. Dan itu sudah saya ajarkan kalian, nanti dibuka lagi sehingga konsentrasi tegangannya di sini berapa kita akan dapatkan. Ya, tentunya konsentrasi tegangan yang di sini kalau bisa kamu cari yang memiliki nilai paling kecil. Ya, nilai yang paling kecil. Artinya di sini ini kan bisa saja ini berbeda perbandingan diameter besar dengan diameter kecil dengan diameter lebih besar lagi dengan diameter besar ini kan akan memiliki nilai yang berbeda, D per D-nya berbeda, sehingga otomatis faktor konsentrasi tegangannya nanti akan berbeda. Jadi kamu cari dulu konsentrasi tegangan antara segmen ini dengan ini dan segmen ini dengan ini, konsentrasi tegangannya itu masing-masing berapa. Kalau sudah ketemu, kamu ambil yang paling kecil konsentrasi tegangannya. Ya, kamu pilih yang paling kecil. Oh, sorry. Diambil yang paling besar ya. Diambil yang paling besar. Karena ini nanti akan berkaitan dengan kekuatan bahannya ya. Jadi ini kamu pilih dulu. Nah, kalau sudah kamu dapatkan itu faktor konsentrasi tegangan, baru kemudian kamu identifikasi di daerah mana atau di titik mana yang mengalami momen maksimum pada sepanjang poros api itu ya. Apakah ada di sini, apakah ada di sini atau di mana ya. Maka
ada beberapa cara untuk menyelesaikannya. Kamu bisa perhatikan, ini adalah untuk XZ plane. XZ plane itu berarti antara sumbu X, ini adalah sumbu X yang mendatar ini, kemudian Z itu yang arah ke sini. Ya. Kenapa ini muncul XZ? Ya, karena kebetulan di sini ada gaya W. Ada gaya W di sini. Arah gaya W itu kan searah atau sejajar dengan sumbu Z. Nanti kalau dia memiliki sudut tertentu terhadap sumbu Z, maka itu harus diuraikan lagi menjadi yang benar-benar arah Z dan yang benar-benar ke arah sumbu X. Itu harus harus dipertegas di sana ya. Jadi ini kan ada gaya-gayanya di sini, sudah diberikan angka-angkanya ya. Oke, kita lihat di gambar sini aja dulu biar kamu punya gambaran lebih jelas. Ini arahnya W23 aksen, ini adalah arah Z. Kemudian W34 aksen, ini juga arahnya Z. Sehingga kita akan mendapatkan gaya reaksi arah Z pada titik A dan pada titik B. Ya. Karena ini arah Z berarti sama saja sebenarnya cara menyelesaikan ketika arah gaya itu mendatar gitu, ya. Kamu mendatar, kalau mendatar kan kamu tinggal gambarkan ini ya, tinggal gambarkan oh ini ada gaya ke atas berapa dan seterusnya, ya. Terus ini yang arah XZ kita gambar, nah, V-nya ini kita gambar. Nah ini besarnya berapa? Yang W ini, W23 ini. Berarti kamu menggunakan teori statika struktur, ya. Kamu menggunakan teori statika struktur. Berarti apa? Sigma M di titik A sama dengan 0. Ya. Sehingga W23 aksen dikalikan jaraknya dikurangi W54 aksen, ya, 54 aksen dikalikan jaraknya, kemudian ditambah lagi dengan ini RBZ dikalikan dengan jarak antara A sampai B. Maka kita akan mendapatkan reaksi di sini. Gaya di titik A, gaya reaksinya di titik A, dan gaya reaksinya di titik B. Nah, di sini kita akan dapatkan nilainya. Kemudian setelah kita mendapatkan ini gaya di masing-masing titik, ya, maka kemudian kita bisa dapatkan ini momennya. Nah, ini momen. Ini adalah momennya. Untuk mendapatkan momen lentur maksimum. Ini adalah torsinya. Kalau ini torsinya, yang bagian atas ini, grafik yang ini itu adalah mengindikasikan torsi. Artinya poros ini mengalami kombinasi torsional lentur. Ya, jadi ini torsionalnya. Kemudian yang bawah ini adalah lenturannya. Jadi dihitung dulu gayanya di reaksi di titik A, di titik B itu masing-masing berapa, kemudian baru digambarkan ini momen lenturnya. Ini gayanya ya, gayanya. Kalau kamu misalnya bingung, tak kasih tahu begini sebenarnya ngitungnya itu. Ini jaraknya berapa ini? Jarak titik A. Ada nggak keterangan jarak 34? Nggak dikasih tahu ya, ini jaraknya berapa ya. Berarti pakai skala saja ini. Ya, ini jaraknya ini. Nanti berapa? Dihitung ini. Kemudian masing-masing ini ya, antara titik A sampai dengan titik berat, kemudian titik sini sampai dengan titik ini berapa. Nanti harus dihitung dulu semuanya ya. Harus dihitung dulu semuanya, baru nanti kita akan mendapatkan gaya reaksi. Ini gaya, ini gaya yang torsional. Maksud saya yang bawah ini. Gaya geser di titik A adalah ini. Gaya geser di titik B adalah ini.
Ya, ini kan titik nolnya ini. Ya, ini sumbu nol. Ini sumbu nolnya. Ini adalah gaya reaksi ke atas atau ke samping ya, ke samping. Kemudian ini RAZ-nya ini ya, ini di sini. Kemudian ke atas ya, ke atas ini dulu. Kemudian sebesar ini 65 ya, 655 ya, 655 terus ke samping. Kemudian ada gaya ini ngantem ke sana ya, ngantem ke sana, dia akan ke bawah gini, kemudian diantem lagi ke sini, sehingga munculnya ini jadinya nol ini. Ini harusnya kalau dibuat itu, ini harusnya dibuat garis, titik garis itu ya, ini. Kemudian setelah itu baru kita bisa dapatkan luas di sini berapa, berarti 115 dikalikan dengan jaraknya ini ya. Kalau melihat ini dikalikan ini 2 meter ini, berarti 115 kali 2 itu 230. Maka ini momen 1 ya, momen 1. Karena ini memotong titik ini. Nah, ini nih, kamu perhatikan ini. Ini garis, terus ini lurus ke kanan, yang memotong itu di sini. Berarti momen maksimumnya itu di sini ya. Otomatis ya, momen maksimumnya kita akan dapatkan nilainya ada di sini. Sehingga apa? Kita tarik garis ini ke bawah, maka di sini. Berapa besarnya gaya ini? Kamu tinggal kalikan luas ini. Berarti 1776 ini dikalikan dengan panjangnya ini. Saya tidak tahu ini panjangnya berapa. Apakah sama 2 meter atau tidak. Ya. Jadi 1776 ini dikalikan jaraknya. Atau luasan yang ini 115 ya, dikalikan 2 kalau ini, kemudian ditambah 655 ini dikalikan jaraknya ini sampai sini. Jadi luasan ini. Karena posisinya ada di atas kan, di atas sumbu poros berarti positif, berarti ini ditambah ini. Nanti kalau ini ditambah ini, karena ini di bawah garis dikurangi ini, maka nanti akan nilainya 0. Berarti tercapai keseimbangan. Itu ya. Sehingga ini ketemu di sini. Angkanya adalah 3996 ya, 3996. Luasan ini ya, luasan ini. Berarti 1776 dikalikan jaraknya ini berapa? Ya. Di sini kebetulan tidak ditampilkan ininya ya, saya nggak tahu dia ngambil apa istilahnya soalnya. Kalau dilihat dari sini itu tidak ditunjukkan nih jaraknya itu berapa gitu, atau ini jarak ini datum 0, oh iya di sini ya, ini jaraknya ada di sini 025 075 kemudian 125 175 nih ya, kalau sampai di sini. Tapi kalau hanya sampai di sini itu berarti 125 175 2. Nah, seterusnya gitu ya. Oke. Ada ternyata ini jaraknya, cuma dia nulisnya posisi ya, posisi miring ya. Jadi dari sini datumnya ada 025 nambah ke samping, ini jaraknya ya. Jadi dari titik ujung sini sampai ke ujung sini itu 11,5 ya. Tapi nanti pada saat kamu menjumpai kasus yang seperti ini, ngitungmu bukan begitu, tapi dari jarak ini ke jarak yang ini, tengah sini ya. Kirinya ini diambil tengah-tengahnya ini. Jadi dari jarak yang ini sampai dengan di sini itu adalah jarak antara jarak antara bantalan dengan kirinya ya. Jadi jarak dari sini sampai dengan ini. Nah, ini ya. Ini sebenarnya satu garis gitu, sehingga sebenarnya ada enaknya juga ini gambar ini karena sudah dibuat dengan garis kotak-kotak ini, sehingga tinggal narik garis ke bawahnya dengan menggunakan ini, melihat angka-angka yang di sini. Itu menjadi lebih jelas ya. Jadi ini
Kalau pengen tahu jarak ini ke sini, tak kasih tahu ya, berarti 275 dikurangi dengan ini. Ya, dikurangi dengan ini. Ini jarak ke sini 075, berarti 2 ya. Jadi ini 275 dikurangi 075, berarti 2. Makanya di sini kan 115 kali 2 itu ketemunya 130 ya. Itu. Terus berikutnya ini yang XY plane. Berarti ini yang arahnya Z. Ini yang tegak ini, tegak. Tadi kan arah Z. Ini yang arah Z, arah Z. Ya, arah Z, arah Z. Sehingga apa? Sehingga akan menghasilkan seperti ini. Perhatikan, ini agak rumit karena ini gaya yang terjadi tidak hanya vertikal tok, tapi dia memiliki gaya-gaya yang horizontal juga. Sehingga mau tidak mau nanti kamu harus gabungkan. Lihat di sini. Ya. Maka gaya reaksi akibat gaya yang vertikal itu ini 375 ya. Gaya reaksinya 375. Terus di sini 725. Kamu perhatikan beda jauh sekali. Ini 357, ini 115. Ini 655, ini 160. Ini 1776, ini hanya 725. Artinya pada poros ini gaya terbesarnya itu justru yang horizontal. Ya, yang horizontal. Oke, sampai di situ dulu, pegang. Kemudian kamu lihat lagi, dia memotongnya, kamu lihat, ini adalah sumbu porosnya, memotongnya di sini. Maka terjadi momen maksimum di sini juga. Kebetulan ini sama, momen maksimum terjadinya ini pas di titik yang sama. Karena bisa jadi nanti saat horizontal itu memiliki titik momen yang berbeda. Bisa saja yang satu yang horizontal itu ada di kanan, kemudian yang vertikal itu ada di kiri. Bisa jadi. Nah, kalau sudah ini momen, ya, ini momen. Itu arah Y, momen maksimumnya 1632. Arah mendatarnya begini, itu sebesar 3.996 ya. Jadi ini 3996, ini yang mendatar begini. Kemudian yang vertikal itu 61632, itu berarti yang arah vertikal begini. Sehingga apa? Sehingga ini akan membentuk sudut tegak lurus begini. Kalau sudah dapat seperti ini, maka ini harus digabungkan. Ini harus dibuat menjadi resultan. Ini arah Y, ini arah Z. Maka kita harus dapatkan resultannya. Waktu statika struktur ya, dibuka lagi. Maka kalau ini kita gabungkan, maka akan ketemu ini. Ya, 4, 3, 1, 6 itu di sini ditambah di sini. Di titik ini boleh, berarti kamu mau coba 2220 ditambahkan dengan 907. Di titik sini 230 ditambah 713. Jadi di bagian-bagian urgent di sini kamu bisa dapatkan angkanya. Dan kebetulan ini masih memiliki fenomena yang sama, yaitu momen maksimumnya terjadi pada titik ini. Ya, titik ini itu berarti pada ini roda gigi yang sebelah kanan ini. Jadi beban terbesar di titik J ini. Ya, beban terbesar di titik J ini. Sehingga di sini memiliki momen paling besar, sehingga nanti digunakan untuk menentukan diameter porosnya, karena kita momennya sudah punya. Kemudian tadi di awal sudah saya bilang, karena dia memiliki bentuk tertentu maka harus dicari dulu. Ini faktor konsentrasi tegangan. Nah, ini dihitung dulu konsentrasi tegangannya. Nah, ini konsentrasi tegangan ketemu 0,883. Kemudian kalau di sini itu menggunakan
faktor keamanan yang lebih kompleks. Jadi tidak hanya bicara terkait dengan faktor konsentrasi tegangan saja, tapi juga berbicaranya ini sisi-sisi yang lain. Makanya muncul ini 0,883 ini adalah konsentrasi tegangan yang kita dapatkan dari sini, ya. Jadi nilai ininya apa nilai apa? Nilai kekuatan bahan setelah dipengaruhi oleh konsentrasi tegangan, ya. Itu kan 68 dikalikan dengan ini. Nah, ini ya. A dikalikan SU ultimate ya, itu. Kemudian dikalikan dengan 0,9 dikalikan dengan 0,5 dikalikan dengan 68. Jadi nanti kamu bisa lacak ini 0,9 dan 0,5 itu angka keamanan karena faktor apa? Karena di dalam buku ini angka keamanannya itu panjang sekali ya. Saya pernah ngajar ini, kebetulan buku ini pernah saya sempat saya pelajari. Jadi dia menggunakan faktor keamanannya itu banyak sekali. Bisa sampai 6 atau ya sekitar 6, 6 variabel untuk menentukan apa namanya angka keamanannya. Cuma ini kalau tak cari lagi kayaknya terlalu lama gitu ya. Nanti bisa dilihat. Oke ya. Jadi seperti itu. Kita kembali ke persoalan utama kita di sini. Ini ya. Maka ini nanti harus dicari ya, harus dicari berapa tegangannya ya. Kalau ini kebetulan diminta untuk menentukan tegangan di titik A. Nah, kenapa saya ambil kasus ini kemudian saya hubungkan dengan yang ada di sini? Ya, karena ini juga 3 dimensi. Ini kan 3 dimensi. X, Z, Z. Nah, ini juga 3 dimensi. X, Z, Z. Nah, bedanya cuma di situ. Jadi kalau yang di buku elemen mesin, vertikalnya itu menggunakan Z, kalau di sini menggunakan Z. Kalau di sini menggunakan X, yang tadi menggunakan Z. Kalau di buku ini menggunakan Z, kalau yang di buku tadi menggunakan yang Z. Itu ya. Jadi menggunakan X. Nah, tidak masalah, itu hanya penulisan simbol saja. Jangan terkecoh soal itu ya. Itu hal yang biasa. Orang kan senang menyatakan, oh yang mendatar pakai X, yang vertikal menggunakan Z. Itu kan yang sering terpatri di benaknya orang Indonesia kan biasanya begitu. Tetapi ketika kalian menelusur berbagai macam literatur, maka nanti kalian akan menjumpai perbedaan dalam penulisan itu. Dan itu bukan persoalan yang apa istilahnya yang prinsip ya. Itu hanya penulisan notasi saja. Oke, perhatikan di sini. Kalau misalnya ini ada sebuah pipa, kemudian dia ditekuk seperti ini adalah 3 dimensi, maka kita harus mampu menerjemahkan dia menjadi diagram benda bebas. Sekali lagi, gambar yang ini harus dapat kita terjemahkan menjadi diagram benda bebas agar kita bisa menyelesaikan kasusnya. Kebetulan ini kita diminta untuk menentukan berapa sih besarnya tegangan yang terjadi di titik A ini. Kan pertanyaannya itu, ya. Determine the state of stress at point A. Nah, ini diameternya dinyatakan 0,75. Sedangkan gaya yang bekerja ini 500 pon. Oke, sekarang kalian perhatikan. Dia nekuk ya. Gimana ya kira-kira, saya tak cari dulu. Tak nyari peraga dulu sebentar ya. Atau ini saja. Ya, saya punya ini. Peraga begini. Tapi kurang gede ya. Sebentar ya.
Nah, saya punya kasus begini. Perhatikan di layar. Kan kasusnya seperti ini. Ya, seperti ini. Kan ada gaya itu arahnya ke sini. Kalau di itu kan bentuknya begini, ya, bentuknya begini. Tak permudah begini jadinya. Ada gaya itu arahnya ke sana. Kalau ini saya tarik ke sana, saya tarik ke arah kanan, apa yang terjadi di titik A ini? Itu akan berbeda kalau misalnya nanti saya rubah pertanyaannya, apa yang terjadi di titik sini, ujung. Atau saya rubah lagi, apa yang terjadi ketika saya ditanya tegangan yang terjadi di titik sini, yang di sini. Itu akan berbeda-beda. Ya, akan berbeda-beda. Kalau misalnya yang terjadi hanya di sini, berarti saya hanya ngambil di titik sini, atau ini saya coret-coret dulu biar lebih enak. Kalau yang ditanya itu hanya titik sini saja, dengan yang di titik ini yang sudah ditanyakan awal, ini saya misalnya saya beri titik B, ini akan berbeda kasus. Ya, kalau misalnya yang terjadi hanya di sini, maka ini bukan tegangan kombinasi. Kalau yang ditanyakan di titik B sini, bukan tegangan kombinasi, tapi ini murni tegangan lentur saja. Ini, ya. Jadi di sini tidak ada tegangan kombinasi. Jadi ini hanya tegangan tunggal. Kalau misalnya yang ditanyakan itu di titik B sini, ya. Jadi ini akan mengalami hitung-hitungannya, ini akan mengalami tegangan lentur saja di sini. Tapi kalau misalnya kamu meninjaunya di titik A sini, dia memiliki luas penampang yang ini itu tegak lurus ini. Ingat, pada saat kita kuliah di awal, saya sempat memberikan contoh gambar seperti ini. Jadi kalau ada yang tegak, gaya itu tegak lurus begini, maka ini akan terjadi tegangan normal. Ya, ingat-ingat kembali. Sehingga apa? Ada gaya ini 500 pon. Bisa saja 500 pon ini saya konversi, ya, atau saya transformasi berada di sini. Di sini. Berarti apa? Ini letaknya ke sini. Ya, boleh saja seperti itu. Apa dulu namanya waktu kamu belajar statika struktur, teori Varignon ataukah prinsip transmisibilitas? Tapi kayaknya prinsip transmisibilitas. Jadi ini saya pindahkan ke sini. Sehingga apa? Sehingga tegangan ini bisa saya dapatkan sama dengan F dibagi dengan A. F-nya apa? F-nya ini. Ini kan kita geser ke sini. Ini kan 500 ini. Ya, ini 500. Berarti tegangannya kita dapatkan di sini 500 gitu. 500 dibagi dengan luas penampang, berarti luas penampang itu V per 4 D kuadrat. D kuadrat ini 0,75, berarti 1,5. 1,5 kuadrat. Gini toh. Maka nanti hasilnya akan kamu dapatkan nilai yang ini. 283 PSI, ya, atau disingkat dinyatakan dalam satuan kilopon per square inch, maka 0,283. K ini adalah kilo, ya, jadi ini dibagi 1000, maka ketemunya 0,283. Ini ketemu. Selesai, ya, selesai itu dulu. Kemudian pada titik A ini, dengan 500 ini, dia akan memiliki jarak. Jaraknya adalah sini. Panjangnya dari titik A sampai
ke sini, ini adalah 14. Karena dia memiliki jarak, seperti pada saat di kelas kemarin, saya bilang, kalau gaya memiliki jarak, ya, sekali lagi, kalau gaya memiliki jarak, pasti terjadi momen lentur. Ya, sekali lagi, kalau ada sebuah gaya bekerja memiliki jarak tertentu terhadap titik tinjauan, pasti ada momen. Nah, itu jangan sampai prinsip itu jangan sampai lupa atau nggak ngerti. Karena dia memiliki jarak, maka 500 pon ini akan menyebabkan terjadinya momen di titik A. Momen adalah gaya dikalikan jarak. Maka gayanya 500 dikalikan dengan jaraknya 14. Berarti apa? Akan ada tegangan bending. Rumusnya apa? Rumusnya M dikalikan dengan C dibagi dengan I. Kan gini toh rumusnya. C itu apa? C karena ini bentuknya bulat, maka separuh diameternya. I-nya berapa nilainya? I-nya ini adalah V per 64 dikalikan dengan D pangkat 4. Jadi kalau ditulis ini, momen dikalikan dengan 0,75, karena sudah dikatakan jari-jarinya adalah 0,75, dibagi V, saya pakai yang 64 ya, V per 64 dikalikan dengan 0,75 dipangkatkan 4. Gini. Maka hasilnya nanti seperti ini. 21,126 PSI. Berarti ketemunya 21,12 KSI. Oke. Terus kita kembali seperti pada saat kita di kelas kemarin. Kalau di kelas kemarin itu kan kita punya rumus plus minus P atau F dibagi dengan A. Ini loh. Terus plus minus M C dibagi dengan I. Ya, ingat-ingat rumusnya. P per A positif jika mengalami tarikan. Nah, ini kebetulan arah gayanya itu kan ke sini, 500 itu. Arahnya ke sini. Berarti pada bagian batang CA sampai ujung sini itu mengalami tarikan. Oh, berarti positif. Berarti ini kita masukkan ini nilai ini adalah positif, ya. Ini kita pakai ini adalah positif. Berarti mengalami tarikan. Oke. Kemudian di titik C sini, pada saat ini kamu tarik, ya. Jadi kayak ini kita tarik, maka pada bagian sini akan kecenderung begini, melengkung begini, ya. Maka pada bagian sini itu akan mengalami tarikan. Bagian sini akan mengalami penekanan, sehingga di sini pun akan kita dapatkan nilainya juga positif. Sehingga tegangan gabungannya adalah 0,283 ditambah dengan 21,13. Maka ketemunya 21,41. Itu adalah tegangan gabungan nih, 21,41. Ini ya, hasilnya adalah ini. Udah terjawab ini. Selesai. Gitu ya cara untuk menyelesaikannya. Oke, kita cari kasus yang lain. Ini hampir sama ya, hampir sama. Ini bedanya di sini. Tadi dia mendatar begini ya, sekarang begini.
Ini juga akan berbeda ya, ini akan berbeda. Kalau terhadap titik A ini, oleh ini, maka ini akan muncul torsi. Ya, torsi. Kemudian oleh 800 ini, selain torsi, maka ada gaya geser. Ya, gaya geser. Beda ya, gaya geser. Yang ini akan mengalami torsional begini. Karena diinjeknya ini dari atas. Sehingga nanti kamu akan dapatkan rumus-rumus ini yang torsional. TC dibagi C atau TR dibagi dengan C. Ini yang gaya torsional. Kemudian yang ini adalah gaya gesernya. Ya, gaya gesernya dapat ini. Kemudian ternyata di sini juga ada momen bending ya, momen lentur ya, momen lentur yang diakibatkan oleh ini ya. Berarti 3 sekaligus terjadi pada kasus ini ya. Ada torsional, kemudian juga ada lenturan yang ini. Jadi kalau ini kamu injek dari atas, maka dia juga akan nekuk begini, berarti itu terjadi lenturan. Jadi digabung semuanya itu jadi 3 di sini ya. Nanti kamu bisa baca, jadi nanti digabungkan semuanya saja. Oke, terus ini minggu lalu saat di kelas sudah. Ini adalah soal-soalnya. Soal-soal ujian biasanya juga nggak jauh seperti ini. Terus kita akan masuk ke ranah apa lagi nih? Contohnya dulu. Torsional yang gabungan. Nah ini ya, ini rumus dasarnya tadi ya, P per A di MY per I. Ini saya menggunakan simbol juga sama-sama ya, kadang M, kadang pakai Z, kadang pakai C, kadang pakai F, kadang pakai A. Nih, perhatikan ini ada satu hal yang penting banget yang harus kamu pahami. Kasus yang ini ya, kasus yang ini bentuknya begini. Kalau sebelumnya itu kan bulat. Sehingga apa? Sehingga ini titik beratnya gini ya. Maka C1, C2 memiliki nilai yang sama. C1, C2 sama ya. Sama nilainya. Oke? Sehingga apa? Tegangan bendingnya di AM C per I. Kan gini. MC per I. C1, C2 sama. Tidak ada bedanya di situ. Berarti besarnya sama. Tapi kalau misalnya nanti seperti ini beda. Berarti C1 kamu pakai 100, C2 pakai 200. Ya. C1 pakai 100, C2 pakai 200. Oke. Berikutnya. Untuk mendapatkan mendapatkan ini, kamu tarik ke sini. Gini ya. Terus sampai ujung. Nah, ini adalah sebagai titik nolnya. Sebagai sumbunya. Nah, sebentar. Cara menentukan yang rumitnya itu nanti di sini.
ya. Ngitung ngitung gayanya itu nanti akan berbeda. Jadi di titik sini ini kamu uraikan dulu. Ini yang arah horizontal. Kemudian yang ini itu yang arah vertikal. Gini. Nah, ini namanya PJ. PX. Ini yang namanya PX. PJ dan PX. Maka setelah itu kamu perhatikan. Karena yang ditanyakan di titik A dan titik B ini. Titik A, titik B. Ini akan mengalami pembebanan kombinasi. Jadi gaya P yang ini akan menyebabkan tegangan aksial itu pada bagian sini. Atau kalau seperti tadi, gaya PX ini bisa saya pindahkan ke sini. Ya, jadi PX-nya saya pindahkan ke sini dulu. Maka ini berarti ada tegangan normal. Ada tegangan normal di sini. Ya, terjadi tegangan normal atau tegangan aksial berupa tarik. Karena arahnya ini keluar kan, meninggalkan titik AB. Berarti ini akan mengalami tarikan. Berarti nanti tandanya positif. Gini. Kemudian yang gaya PJ terhadap titik AB, ini kamu lihat ini arah gayanya begini. Ada gaya memiliki jarak tertentu terhadap AB, pasti terjadi momen. Berarti ini akan kita dapatkan tegangan aksial, kombinasinya tegangan aksial plus tegangan lentur. Ya. Jadi ini akan kita dapatkan tegangan aksial plus tegangan lentur. Jadi satu. Jadi kombinasi. Yang harus hati-hati itu saja ya. Sehingga apa? Sehingga kamu akan mendapatkan jaraknya ini. Jarak ini loh. Gaya ini. Berarti berapa? Hitung ini. 100 ditambah ini. Jadi ini kan titik nolnya itu, momen nolnya itu kan di sini. Momen nolnya kan di sini. Berarti ikuti saya ya, ikuti saya. PJ ini muternya kan ke sini, ya. Ini kalau kita teruskan, kamu punya bentuk bengkok seperti ini, kemudian ada gaya itu narik ke atas, maka kan kecenderungan di titik sini itu akan sebagai sendinya di sini. Dia akan muternya begini. Sehingga berlawanan dengan jarum jam. Berarti ini negatif. Negatif PJ dikalikan dengan jaraknya. Jarak PJ terhadap AB ini 500. Berarti kali 500. Ini. Oke? Kemudian yang ini PX. PX ini kalau bentuknya begini kemudian kamu tarik ke kanan begini, maka kecenderungannya dia ke bawah gini. Berarti searah jarum jam. Berarti ditambah PX tambah PX. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah ini 100 ditambah jarak ini ke titik beratnya 100 ditambah jarak dari pinggir sini sampai ke titik beratnya. Kebetulan ini 100, berarti 200. Ya, nanti cara berpikirnya seperti itu. Ya, cara berpikirnya seperti itu. Oke, sekarang kita amati dari soal ini ya. Soal ini kita amati. Luasnya 800 ya. Kebetulan ini luasnya sudah dihitungkan 800. I-nya juga sudah dihitungkan, enak sekali. Jadi kalian nggak perlu ngitung lagi. Itu 50 kali 10 pangkat 6. Ini. Jadi ini diuraikan. Karena nilai P ini kan 100. 100 ini berarti harus diuraikan terhadap sumbu X. Ya. Di sini sudah dikasih tahu ini 34 berarti sisi miringnya. Ini pasti 5. Ini kan segitiga istimewa. Ya, 3, 4, 5. PX itu berarti yang sejajar dengan
PX ini berarti angka 4. Oh, berarti 4/5 dikalikan 100. Maka ketemunya ini adalah 80. 80 ya. 400 bagi 5, 80. Oke. Kemudian yang PJ ini, yang sejajar dengan PJ ini kan 3. Oh, berarti 3/5. Berarti kamu tulis 3/5 dikalikan 100. Maka kita dapatkan ini 60. Nah, gini. Selesai ya. Berarti kita dapatkan angka 60 dan 80 ini. 60 kilonewton dan 80 kilonewton. Selesai. Setelah itu, momennya ini. Ya, tadi kan udah ini ya. PJ kali 500. PJ-nya sudah ada. 60. Berarti 60 kali 500, 80 kali 200. Maka ketemu ini adalah momennya di sini. Besarnya momen itu di sini. Berarti 14 kali 10 pangkat 6. Ini 30, kemudian dikalikan ini 160 kan. Dijumlahkan. Ketemunya adalah ini 14. Kemudian tegangan pada masing-masing titik dapat dihitung. Nah, sekarang di sini persoalannya ada di sini. PA, karena ini gaya tarik, maka ini kan positif semua ini. Ini positif, ini positif. Kemudian di titik A itu berarti pada bagian sini. Ya, pada bagian sini. Kalau kalian lihat pada bagian sini, kamu tarik ini gayanya itu 100 tadi, maka kamu akan mendapatkan nilainya adalah ini. 14 dikalikan 10 pangkat 6 kali jaraknya 100, karena yang ini tadi 100. Tadi ini MO-nya ini kan negatif ya. Mana deh? Ini negatif. Negatif ya. Jadi di sini negatif karena di bagian apa namanya? Titik titik atas itu akan menghasilkan apa istilahnya, penekanan, akan tertekan sehingga menghasilkan 18 ini. Kemudian yang satu 80 dibagi ini luasnya tadi ditambah dengan ini 14, sama nilainya, cuma C-nya saja yang berbeda ini. Jadi C-nya ini 200. Dari mana? Dari sini 200. Ya. Sehingga apa? Sehingga menghasilkan nilai itu 66 MPa. 66 MPa. Ya, jadi seperti itu untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan tegangan kombinasi. Oke ya. Jadi lentur aksial sudah tak berikan. Kemudian lentur torsional sudah tak kasih contohnya tadi di buku elemen mesin. Kemudian gabungan aksial, lentur, dan torsional tadi juga sudah saya berikan di buku elemen mesin. Walaupun kita tidak bahas itu lebih sangat detail, tidak. Tapi setidaknya secara pengetahuan harusnya bisa didapatkan. Oh, dari buku Hibeler tadi ya. Dari bukunya Hibeler, bukan buku elemen mesin. Kemudian, kalau misalnya bebannya eksentrik seperti ini. Nah, ini beban kerja di luar sumbu simetri. Bisa saja nanti gaya itu bekerja memiliki jarak tertentu terhadap ini. Terhadap sumbu simetri ini loh. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi sih. Ya. Ini pengulangan saja. Tapi nggak apa-apa, ini supaya kalian lebih tahu. Kalau P1 itu bekerja di titik sini, maka ini namanya pembebanan simetrik. Pembebanan simetrik. Ya. Tapi kalau nilai P1 ini kemudian kita geser sejauh E berada di sini, maka ini pembebanannya tidak simetrik tapi beban yang eksentrik. Ini ya, bebannya beban eksentrik ini.
Oke, caranya bagaimana? Coba kamu lihat ya. Kamu lihat. Ini P, pindah ke sini dulu ya. Ini dulu. Kalau misalnya ini P-nya ini, kita pindahkan ke sini. Maka bisa kita nyatakan P-nya itu dia akan tetap menekan. Sebagai tegangan normal ya. Sebagai tegangan normal. Kemudian, kalau dia memiliki jarak tertentu terhadap titik beratnya, maka ini akan menjadi momen. Sehingga di sini dinyatakan dengan PE, karena P dikalikan jarak eksentriknya ini adalah E. Maka ada kombinasi antara gaya normal dengan tegangan lentur ya. Jadi ini ada tegangan aksial begini plus tegangan lentur ini. Sehingga rumusnya begini ya, rumusnya begini. Nah, kalau kemudian nilai-nilai ini didistribusikan, misalnya hanya pengaruh tegangan normal, maka tegangan normal itu P dibagi A, berarti ini sama begini. Sehingga ini gaya reaksinya, atau tegangan reaksinya ini ke atas begini, nilainya adalah ini. Sedangkan yang disebabkan oleh apa ini namanya lenturan karena eksentrik itu, maka dia dapatnya ini. Di titik ini adalah 0. Ya, titik ini 0. Karena P dikalikan E, kalau E-nya jaraknya itu 0 di tengah-tengah sumbu simetri, maka nggak memiliki jarak 0. Tapi semakin jauh dari titik sumbu simetri, maka dia akan memiliki nilai PE. Ya. C-nya berarti ya, PE. Berarti E atau C itu berarti memiliki nilai tertentu ya. Jadi PE akan memiliki nilai tertentu. Ini adalah momennya PE dikalikan dengan jaraknya ini. Oke. Itu kalau diselesaikan secara masing-masing. Ya, secara masing-masing. Ini adalah gambaran tegangan normal saja. Ini adalah gambaran tegangan lentur saja. Kalau ini keduanya digabungkan, maka menjadi ini. Ya. Sehingga apa? Sehingga akan terjadi pergeseran. Ya, pergeseran tegangan normalnya ini. Ya, akan terjadi pergeseran sejauh A. Nah, ini akan menjadi lebih menarik lagi kalau kita nanti membahasnya ke sana. Ya. Tapi itu prinsip dasarnya, yang penting itu sudah kalian pahami dulu ya, kalian pahami dulu. Jadi ini kan di apa? P dibagi A sama dengan MZ dibagi I, tegangan normal, tegangan lentur. M-nya itu adalah PE, gaya dikalikan dengan eksentriknya dikalikan dengan A. Atau C, ini boleh kamu A nyatakan A boleh, kamu nyatakan C juga boleh, sama saja, dibagi I. Maka dari keduanya sini nanti bisa didapatkan persamaan ini. Jadi A itu sama dengan I dibagi dengan AE. Ya, ini kan hilang ini. Ya, jadi kalau kamu gabungkan ini, P dibagi A sama dengan P dikalikan E kecil dikalikan A atau C boleh dibagi dengan I. Ini hilang, ini hilang. Maka ini berapa gesernya? Geser titik beratnya itu berapa? Berarti ini pindah ruas, berarti I dibagi A dikalikan dengan E. Ya. Maka kita bisa mendapatkan pergeseran apa namanya sumbu simetrinya atau di titik 0, di mana pada sumbu perpindahan tersebut itu memiliki nilai 0 ya, akan bergeser. Awalnya ada di sini, gara-gara ada beban eksentrik, maka nilai 0-nya itu akan berpindah tempat. Itu
ya. Oke, sekarang kita masuk tegangan pada titik tertentu. Nah, ini sepertinya akan dilanjutkan minggu depan, tapi saya berikan ini dulu, penjelasan dulu, karena besok kita akan membahas lingkaran Moore ini ya. Tapi konsep dasarnya seperti ini. Konsep dasarnya. Jadi, yang tadi sudah kita bahas, itu adalah bentuk aplikasi-aplikasi yang ada di lapangan, bagaimana kemudian itu bisa kita terjemahkan menjadi diagram benda bebas, ya. Kita terjemahkan menjadi diagram benda bebas, kemudian kita bisa menganalisisnya baik nanti secara grafis maupun secara analisis ya. Nah, ini kebetulan ini ada dua kondisi, ini adalah cara analisis yang ini, kemudian secara grafisnya adalah ini dengan menggunakan lingkaran Moore ya, ini ya. Ini adalah grafis. Kalau analisis itu ini, menggunakan persamaan yang cukup panjang ini. Ya, menggunakan persamaan cukup panjang. Ini kayaknya minggu depan saja ya. Ini harusnya ada persamaan yang lebih kompleks lagi. Sebentar ya. Itu dulu saya dapat buku dari mana ya rumusnya itu. Sebentar. Lingkaran Moore. Ini? Oh ini ya. Kayaknya hampir sama dengan ini. Bentar. Ini kebetulan bodi pesawat ya. Jadi bodi pesawat itu nanti bisa diambil bagian kecil ini. Nanti bisa dihitung kekuatannya. Ini, oh kayaknya ini ya, pakai cara apa namanya, pakai analisisnya pakai ini, ya, rumusnya sama ya, rumusnya sama ini, rumusnya ini sama tadi mana, yang rumus panjang tadi. Ini ya, coba sama enggak? Oh ini ya, kos dan sebagainya, kos gitu. Tapi enggak, soal ujian enggak ada saya pakai begituan, enggak ada ya. Ini biasanya untuk tugas-tugas saja, karena ini kalau untuk ujian terlalu rumit ya. Oke, kita akan melihat dari buku saya saja ya. Nanti contoh soalnya bisa dari buku ini. Kita dari sini saja. Kalau misalnya kita memiliki bentuk bentuk sebuah batang seperti ini ya, bentuk batang seperti ini, kemudian elemen tersebut itu ada gaya geser ini, ada gaya geser begini, kemudian ada gaya normal ini yang tau ZX ini adalah gaya geser dari sumbu Z menuju ke X ya, jadi vertikal gini ke gini. Kalau ini yang tegak lurus ini terhadap permukaan ini ada tegangan normal, ini ada tegangan normal Z, ini adalah tegangan normal X. Tegangan normal Z, tegangan normal X. Ya. Cara untuk menyelesaikannya bagaimana untuk mendapatkan berapa tegangannya ini? Maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Ya. Rumus yang ini, tegangan X dikalikan A, berarti luas penampangnya maksudnya, dikalikan dengan cos theta, dikalikan cos theta, tegangan Z, karena ini ada Z di sini, dikalikan dengan A sin theta, dan seterusnya. Ini baru kemudian yang tegangan gesernya ini. Ya, maka nanti kita akan mendapatkan dua persamaan besar, yaitu tegangan normal dan tegangan geser. Nah, lebih nanti di minggu depan saja kita akan masuk ke sana.
sebagai informasi, nanti kamu boleh mendownload dari sini. Mendownload dari sini. Nanti kamu coba ketik MD Solid. Nah, ini ada yang pinter nge-crack ya. Saya kebetulan enggak bisa crack-crack itu, enggak bisa ya. Kamu bisa nanti download ini, atau kita lihat dulu sebentar ya. Hanya saja ini laptop saya enggak bisa untuk running program-program seperti ini. Nah, nanti kamu download ini. Ya, ini kamu download. Kamu download ini ya. Ini trial berapa hari ini. Bentar ya. Supaya kamu di rumah bisa ini. Bisa mencoba-coba ya. Oke. Yang sudah-sudah enggak bisa running di laptop saya. Biasanya nggak mau running. Nah, ini sebentar ya. Nanti di rumah kamu coba-coba saja. Ya wes, nanti kalau kamu pakai laptop biasa di rumah bisa ya. Saya dulu pakai laptop yang kecil itu aja bisa. Kalau di sini saya sepertinya nggak bisa, nggak mau running ini. Nggak support. Atau saya yang nggak paham. Setup sudah ya. Oh, sama ya. Nah, ini ya, sorry, nggak bisa di laptop saya, atau saya yang ini, yang nggak bisa setup di sini. Ya, nanti kamu bisa ini, gampang kok dulu, ya. Jadi kamu tinggal next saja, nanti sudah, kamu nanti bisa masukkan angka-angkanya, nanti akan kombinasi, nanti di sana kamu dapatkan tegangan kombinasi, bisa kamu coba-coba. Kemudian untuk tegangan kombinasi ada, kemudian lingkaran Moore nanti juga ada, kemudian ngitung momen inersia penampang itu juga ada, ngitung kolom nanti juga ada, ngitung torsional juga ada. Jadi ada semua. Jadi nanti akan sangat membantu kamu untuk mempelajari mata kuliah kekuatan bahan ini. Ya. Jadi kamu bisa hitung-hitung manual dulu, setelah hitung-hitung manual, baru kemudian kamu coba pakai aplikasi itu. Sama nggak hasilnya? Itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti absen kalau sudah bisa buka